Ya, aku juga banyak introspeksi diri, Mawar juga. I love you Mawar. Love you Nara juga ya. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin amin ya robbal alamin teman-teman. Insanul Fahmi akhirnya membuat laporan kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut dituju kepada sosok yang diduga sebagai penyebar CCTV yang berdurasi 2 jam tersebut antara Iksanul dan Inara Rusli teman-teman. Dan ada updatean terbaru dari pihak kepolisian juga, yang dimana pihak kepolisian mengungkapkan kalau mereka sudah bergerak cepat memeriksa Inara Rusli atas laporan yang ditunjukkan atau yang dilaporkan oleh Mawa teman-teman ya. Dan ada nih salah satu teman atau mungkin kuasa hukum dari Iksanul Fahmi yang menyebut dan mengatakan kalau ternyata sudah ada nih rencana jual beli video CCTV yang melibatkan antara Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi ini teman-teman. Jadi dugaannya adalah sudah ada rencana jual beli video CCTV tersebut untuk disebarluaskan teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Orangnya sebenarnya kenal walaupun nggak begitu dekat, tapi yang saya tahu itu orang kepercayaannya inisial I sih. Ya, saya kenal. Berarti orang Saya kenal. internal. Saya ikut kerja juga dengan Ina. Berarti bisa dibilang karyawan atau pegawai Inara? Ya. Abang sendiri ada penyesalan nggak bang waktu itu terjadi di rumah Inara? Nggak kepikiran sih buat itu karena kenapa juga kan udah halal ya. Rumah kayak ex itu dulu ya, maksudnya empati kamu terhadap ex-nya Inara ada nggak saat terjadi itu bang? Ya kalau itu saya juga nggak, karena itu ranah privasi saya nggak bisa ngomong di sini terlalu jauh kalau untuk itu. Mawa akan datang ke Jakarta besok, mungkin akan ada jadwal pertemuan antara kalian berdua untuk mediasi atau seperti apa? Belum sih, oh ya. Ada ngontek abang sih Mawar. Kirim salam sih kalau ada. Aku jarang dibalas soalnya. Kalau ngobrol ya, apalagi bahas soal anak udah hampir 2 bulan nggak ketemu, aku nggak tahu kenapa padahal anak sendiri juga kan. Satu sisi kan kasihan juga psikis ya. Nggak apa-apa semuanya harus cerai kan. Kemarin kan sempet trending soal cerai-cerai buat Kan aku. tidak semua wanita mau dimadu bang. Ya kan nggak semua memang, tapi kan ada. Tapi kan mama salah satu tidak mau dimadu. Ya sebenarnya tergantung edukasi. Kalau dikompor-komporin, dipanas-panasin, dihasut-hasut sama orang-orang yang ada di sekitarnya, terus kan kasihan juga dianya. Harusnya kan kita bisa aja berkolaborasi semuanya. Kita bisa buat revolusi dan bisa baik-baik. Pun sebenarnya banyak orang juga kok yang melakukan, cuman kan tidak terpublish. Yang disayangkan ini dimanfaatkan momentumnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari pihak Mawa yang banyak banget kemarin udah sempat mau ketemu tapi terus nggak jadi, mau ketemu lagi terus nggak jadi gara-gara aku kenal Mawa, dia kayak gitu pasti karena ditahan-tahan sama orang di belakangnya. Aku tahu karena ada kepentingan pasti, karena takut terbongkar mungkin ya. Saya berharap kedepannya bisa damai dan baik-baik ya, dan sebenarnya bisa merevolusi dan jadi contoh. Saya juga nggak mau nutup-nutupin, saya coba transparan ya. Dari kemarin tuh memang saya coba untuk menjelaskan sama Mawa, tapi memang karena ini ditunggangi, jadi saya harap kedepannya ini balik on the track damai. Jaga kesehatan aja, jangan lupa banyak zikir seperti biasa, banyak berdoa, minta dijauhkan dari orang-orang yang nggak baik, dari orang-orang yang cuma mau manfaatin aja, cepet sadar. Ya, aku juga banyak introspeksi diri, Mawa juga. I love you Mawa. Love you Nara juga ya. Mbak Inara dulu waktu diselingkuhi sama mantan suami rasanya gimana? Kesel, emosi, ya sedih juga. Kalau emang gak ada hukum dan gak ada dosa mungkin udah aku bunuh kali dari jauh-jauh hari. Sampai mau dibunuh, berarti sakitnya bukan main ya. Tapi emang benar sekarang malah Mbak Inara yang jadi orang keduanya. Udah nikah siri, udah juga. Ya, udah. Emangnya gak tahu kalau udah punya istri? Nggak tahu, aku nggak tahu. Lah terus piye pas nikahnya itu gak ada keluarganya yang datang atau ngasih tahu gitu? Kenapa sih nggak ngaku aja gitu? Malah ya namanya juga boyo Mbak, harusnya kamu itu lebih selektif Mbak, malah jadi pernikahan keduamu loh. Tapi emang bener, tetap dilanjutin. Iya, aku masih ada hubungan sama ini. Astagfirullah Mbak, itu pertamanya tuh gak rindu buat dipoligami. Udah, kamu cari yang lain aja, jangan keras kepala gitu Aku terbentuk dengan karakter yang memang agak keras gitu. Lah bukannya Insanul cari yang lemah lembut ya. Sadar Mbak, dia aja berani bohongin istri pertamanya, kamu juga bisa aja nanti dibohongin. Kenapa sih harus nikah sama lelaki kayak gitu? Ya emang karena aku bosan, karena pengen jalin aja, pengen nikah lagi aja. Ya udah deh, terserah, cocok emang kayaknya kalian. Mawa kamu berbahagia. Selamat lo ya, abis ini jadi istri sah. Nanti kalau misalnya dia mau poligami baru deh tahu rasanya.
ya udahlah gitu, kalau emang dia mau nikah lagi, dia mau poligami, ya udahlah gitu. Seriusan bersedia? Jangan dibunuh loh tapi. Bersedia kalau memang dia dari perempuan baik-baik. Tapi kan masa tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang? Hah? Ngaca dulu gak sih? Ya udah berapa kali saya mundur. Saya pamit undur diri. Tapi alhamdulillah dianya selalu kayak meyakinkan bahwa ini tuh ibadah, ini tuh ibadah. Jadi ya udah bismillah lah. Sadar sudah menyakiti hati istri Sa, Wardah Tinamawa dan Agenda saya yaitu mendampingi Mbak Viola, ya, di mana Mbak Viola dipanggil sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana illegal access yang dilaporkan oleh Inara Rusli yang berkaitan dengan beredarnya CCTV yang mungkin rekan-rekan juga tahu bahwa berita itu udah viral banget, yang bicara katanya 2 jam lah. Gitu. Nah ini yang hari ini lagi didalami oleh penyidik. Saya mendampingi Mbak Viola yang tahu, ya, yang mengetahui bagaimana CCTV yang informasinya 2 jam itu beredar di luar bisa nyampe ke orang-orang. Padahal kita tahu bahwa rumah itu adalah rumah Inara Rusli. Kok bisa beredar di luaran, ya kan? Siapakah orang-orang yang terlibat dalam penyebaran CCTV secara ilegal itu? Nah ini lagi dibahas di atas, ya, di cyber di lantai 15. Jadi pemeriksaan sudah hampir 3 jam. Oke, Bang, Viola ini siapa, Bang? Ini kan CCTV ini kan privacy ya, Bang. Jadi bisa jelaskan Mbak Viola ini siapa, bisa tahu semuanya gitu, Bang. Oke, Mbak Viola ini satu manajemen dengan Mbak Inara Rusli. Ya, jadi beliau satu manajemen. Beliau terpanggil karena merasa bahwa dia nggak tega melihat Inara Rusli yang juga beliau sudah kenal lama dengan beredarnya, ya, di media sosial yang rame banget gitu loh, yang berkaitan dengan perbuatan asusila yang dilaporkan oleh siapa pelapor Mawa, ya, yang berkaitan dengan CCTV itu. Padahal kita tahu kalau bukti, ya, yang dijadikan sebagai alat bukti tetapi itu adalah didapat secara melawan hukum, artinya proses penegakan hukum itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melawan hukum. Jadi mungkin rekan-rekan tahu, ya, artinya itu kan diambil secara ilegal CCTV tersebut. Jadi kalau menurut pandangan saya, ya kan, makanya nanti mungkin diperkuat oleh penyidik di cyber, apakah proses illegal access atau pengambilan CCTV yang dilakukan secara melawan hukum, apakah nanti terbukti atau tidak, kita tunggu biar kepolisian yang melakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Bang, kemarin juga Insan mengatakan sudah memegang nama 4 atau sekitar 5 orang yang mengetahui atau berkompotan dengan penyebaran CCTV itu. Viola mengetahui atau ikut, dia salah satu dari 4? Semua kita sudah tahu, kita sudah mengantongi, jadi mereka di luar sana jangan tenang-tenang, ya. Kita sudah tahu semuanya, ada banyak orang yang terlibat gitu loh. Dan itu bisa dibilang apakah pekerja di sana, karyawan di sana, atau ya bekerja? Katanya orang mereka satu manajemen. Oh, berarti memang satu manajemen. Jadi ada mungkin kurang lebih 6 orang yang terlibat. Berarti Virgon dan ini keterlibatan ini motifnya jelas mencari uang. Ya, mencari uang. Berarti ujung-ujungnya video itu lari ke Virgon. Untuk dijual. Berarti ujung-ujungnya video itu lari ke Virgon. Yes. Dan kata patut diduga juga nyampe ke. Tapi apakah penyebarnya si mantan suami Inara tersebut apa bukan sih, Bang, mungkin, Bang? Sampai hari ini kita lagi memberikan keterangan, ya, yang sedetail-detailnya di penyidik. Jadi nanti tinggal kita tunggu proses selanjutnya, ya. Yang pasti kita sudah mengantongi, patut diduga hampir 6 orang. 6 orang ini salah satunya Virgon? Patut diduga. Pasalnya sendiri jika memang terbukti itu gimana, Bang, mungkin? Oke, ini kan jelas kalau pelanggaran terkait illegal access jelas di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
dinyatakan di dalam pasal 30, pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, dan sanksi pidananya nggak main-main, 6 sampai 8 tahun penjara yang berkaitan dengan pengambilan CCTV secara paksa atau tindak pidana yang berkaitan dengan illegal access. Isinya begini pasal 30. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum untuk mengakses komputer atau transaksi elektronik atau sistem elektronik untuk mendapatkan informasi dengan cara melawan hukum karena itu bukan miliknya, itu jelas, maka sanksi pidananya sampai 8 tahun. Ini yang 6 orang ini termasuk salah satunya Virgon, bisa terancam 8 tahun. Patut diduga mungkin saya kasih tahu inisialnya. Yang pertama A, yang kedua C, yang ketiga M, keempat P, kelima N, dan Berarti si Viola ini juga termasuk dari 6 atau memang dia hanya mendukung si Inara ini, Bang? dia terpanggil ya karena sebelum beredar itu pelaku sempat memberikan kepada klien kita, Mbak Viola, langsung dimarahi, hapus, itu nggak boleh, itu nanti kamu bisa berhubungan dengan penjara. Sudah disampaikan dari awal, tapi oknum atau pelaku yang patut diduga berinisial A itu dia tidak mengindahkan, bahkan dia share lah ke yang tadi saya sebutkan. Tapi ada niatan untuk dijual lagi nggak, Bang? Akan dipanggil nggak? Apa ada niatan untuk dijual lagi, Kak? Ya pasti motifnya adalah uang pelaku. Oh, berarti Berarti udah sempat dijual, apa udah menghasilkan keuntungan apa belum itu Bang? Ya pasti sudah menghasilkan keuntungan. Ya. Boleh tahu berapa Bang mungkin Bang keuntungannya Bang? Ya, nanti kita lihat nanti dalam proses penyelidikan dan penyidikan di cyber. IR, gitu kan? Nah ini IR yang sebagai terlapor, ya. IR sebagai terlapor yang laporan polisi tertanggal 22 November 2025. Ya, langkah yang sudah dilakukan oleh penyelidik hingga saat ini bahwa sudah memeriksa, sudah mengambil klarifikasi terhadap pelapor atau korban dalam inisial WM, kemudian penyelidik sudah juga mengklarifikasi saksi NN, ya, penyelidik sudah mengklarifikasi saksi terlapor IR, ya, kemudian penyelidik juga melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap salah satu hotel yang ada di TB Simatupang, oke, kemudian sudah melakukan koordinasi juga dan klarifikasi terhadap kantor urusan agama KUA Hamparan Perak Medan. Ya, kendalanya di sini bahwa dalam perkara ini saksi dengan inisial RM itu kemarin pas saat di antar undangan klarifikasinya meminta reschedule jadwal untuk klarifikasi pada hari Jumat tanggal 26 Desember nanti. Kemudian ada juga saksi dengan inisial IF, ya, IF meminta penundaan klarifikasi di schedule ulang ke tanggal 26 Desember juga. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Kalau untuk saudari IR-nya itu tanggal 22 Desember kemarin sudah. Nah, agenda selanjutnya apa lagi Pak, yang agenda ini yang Tanggal 26 yang IR sebagai pelapor? ya. Ini kan terlapor dulu. Biar jelas dulu, kita pisahin ya. Biar jelas dulu. Ada pertanyaan dengan ini? Langsung ya. Pemeriksaan tanggal 26 itu saksi dari Mawar. Ya? IF. Jadi yang tidak hadir ini nanti RM dan IF ya. Iya. IF. Kalau untuk RM itu ayah dari IF. Sedangkan oh iya, sudah betul. Ayah dari IF. Jadi ya. Oke. Yang IR sebagai Ya, satu lagi. Nah ini
yang LP tertanggal 1 Desember 2025 yang mana saudari IR sebagai pelapor. Ya. Dapat kami sampaikan update-nya. Kemarin sudah mengirimkan undang klarifikasi kepada pihak pelapor IR, kemudian mengirimkan surat undang klarifikasi kepada saksi RA, inisial RA, dan mengirimkan juga surat undangan klarifikasi ke saksi VII. Ya, VII. Nah, kendalanya dari kawan-kawan penyelidik bahwa undang klarifikasi dengan jadwal sudah ditentukan itu belum hadir dan belum hadir sesuai dengan pada tanggal 8 Desember kemarin, ya 8 dan 9 kemarin, baik korban maupun saksi yang lain. Jadi kita tidak lanjut, ya kita akan terus mengirimkan lagi undang klarifikasi selanjutnya untuk reschedule para saksi yang perlu kita ambil keterangannya dalam perkara ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam. Ada update terakhir, mohon izin, ini dari PH-nya ada menyampaikan bahwa untuk saudari IR akan hadir besok tanggal 23 Desember. Jam berapa, Pak? Dijadwalkan ya, Pak? Besok tanggal 23 Desember. Di jadwal jamnya jam berapa mungkin? Dan 24 ya? 24. Itu IR sebagai pelapor. Ya, pemanggilannya. Oke. Untuk kabar yang adanya pencabutan laporan, IR sebagai pelapor. Belum ada. Yang sampaikan oleh penyidik, kawan-kawan penyidik ini. Oke. besok jam berapa dan maaf Dijadwalkannya. Nanti dari Nah, itu ya teman-teman ya. Bagaimana nih tanggapan kalian setelah melihat beberapa perkembangan terkait kasus yang melibatkan sosok Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi yang tak kunjung usai-usai ini teman-teman. Dimana kita ketahui kalau saat ini memang sosok Ihsanul Fahmi ini kerap kali muncul di hadapan media ya. Bahkan yang terbaru beliau sudah melaporkan orang-orang yang diduga menyebarkan video CCTV dirinya bersama Inara Rusli itu teman-teman. Dan kali ini juga dikabarkan kalau ada nih salah satu saksi kunci yang membongkar adanya rencana jual beli video CCTV. Nah, ini diduga ya, menurut pernyataan ada 6 orang yang diduga terlibat dalam dugaan rencana jual beli video CCTV tersebut teman-teman. Dan pernyataan dari pihak kepolisian juga yang telah bertindak cepat terkait atau menanggapi laporan dari Wardati Namawa selaku istri sah dari Ihsanul Fahmi yang melaporkan tindakan suaminya teman-teman atas laporan perzinahan. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.